semakin melawan kuasa dosa itu, maka kita semakin dijerat dan kita semakin tercekik habis. Seperti seorang yang haus, semakin minum air laut, dia semakin kehausan yang luar biasa, sampai kemudian mati dan binasa. Nah, disinilah John Bunyan mengatakan bahwa mengapa kita berziarah, kita jadi musafir. Karena memang orientasi hidup kita bukan untuk dunia ini. Ya. Maka nanti kalau saya menjelaskan tentang kerukunan keluarga, saudara jangan terkejut sekali. Rukun itu bukan berarti semua itu tenang, diam, akur gitu ya. Kalau kita ngomong bahwa itu adalah rukun, bukan seperti itu. Alkitab mengatakan rukun bukan berarti tidak ada pertengkaran. Kalau ada pertengkaran bukan berarti itu adalah ketidakrukunan. Nah, saudara seringkali kalau kita, ini yang rukun dong, jangan bertengkar sekali lah. Saudara nggak bisa, manusia nggak bisa nggak bertengkar, betul ya? Nggak ada orang nggak bertengkar itu. Tapi bertengkar yang bagaimana yang kita bisa menyikapi itu dengan dasar hidup kita sehingga pertengkaran itu bisa memberkati kita. Abraham dengan Lot bertengkar, anak buahnya bertengkar. Tapi bagaimana Abraham bisa mengalahkan dengan hati rukun di hadapan Tuhan? Nah, itu yang harus kita miliki. Itu kekuatan yang luar biasa, bukan soal tindakan kita rukun atau tidak, bukan. Karena Allah mengatakan, khususnya Tuhan Yesus mengatakan mengajarkan Injil Kerajaan Allah itu bukan memulai dengan perbuatan-perbuatan kerukunan secara apa yang dia lakukan, bukan. Tapi apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini yang diperbarui itu hati kita, bukan tindakan kita di luar. Mungkin ada ketidakcocokan, perselisihan, perbedaan pendapat. Itu hal yang sangat wajar sekali. Sangat wajar. Yang tidak wajar adalah kalau itu dibumbui dengan iri hati, dendam, terus kemudian merasa dia direndahkan. Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Karena itu membuat terpecah kita. Bukan terpecah karena perbuatan, tapi karena dosa kita sendiri. Ya. Oke, nyanyian ziarah siapa? Daud. Kenapa Daud berziarah? Sudah tahu? Daud punya istana, Daud punya kerajaan, Daud mempunyai satu rumah sendiri yang bagus sekali. Dia berziarah. Saya tanya, kenapa Daud berziarah? Dan suatu hari Daud waktu melihat rumahnya sangat indah, dia ditempeleng oleh Tuhan. Disadarkan, iya ya, kok saya baru sadar sekarang. Kalau saya bisa bertempat di tempat yang indah sekali, betapa luar biasa dengan emasnya, dengan segala ukiran-ukiran semuanya, dengan keindahan lukisan yang ada dalam istana dia. Kenapa Tuhan saya kok tidak ditempatkan di tempat seperti ini? Saudara, saya bertemu dengan satu penatua di gereja Bandung, gereja Chinese terbesar. Dan saya tanya, saudara kalau ke gereja Ko Im Tong di Bandung, di pusat, ataupun yang tempat lain, saudara jangan pergi kemana-mana, pergi ke WC-nya. Gereja itu kamu dilihat itu dari WC. Ya kan? Rumah dapat dilihat dari WC. Kalau mau ke rumah orang tuh rajin, bersih atau tidak, masuk ke WC. Blok gitu ya. Wah, berantakan. Dan di situ ada barang-barang yang aneh gitu kan. Dan berbagai macam barang aneh gitu. Benar ini. Tapi begitu masuk, seperti saudara di bintang 5 gitu. Bersih, kemudian saudara wangi gitu ya. Terus nyaman, bayangin saudara. Whitney Houston itu, saudara tahu, toiletnya dari emas. Bayangin saudara. Untuk buang air besar itu dari emas. Saudara, emas kan untuk saudara taruh sini kan? Dia untuk jambak. Kita emas ini untuk giginya Pak Gigi. Gigi emas taruh sini gimana? Whitney Houston dengan James Brown itu sebelum bercerai, itu rumahnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Whitney Houston nggak pernah mendapatkan damai dan dia bunuh diri. Dia mati, tidur, aku mandi di baknya. Dan dia minum atau drugs itu, narkoba, mati. Segala kemewahan itu nggak ada gunanya. Nah, terus saya tanya, pernah tahu itu tanya, waktu saya masuk pertama kali datang, waduh ini kayak saya masuk studio 21 gitu ya. Kenapa? Bersih, WC-nya persis semua bersih dan wangi lagi, terus ada ininya, ada wah yang terbaru teknologi. Sekarang teknologi terbaru untuk membersihkan tangan bukan pakai yang dulu kan. Sekarang pakai sinar ultraviolet atau biru. Dan itu dipakai ini. Yang termodern apa pakai? Terus saya tanya, ngapain sih kamu ke gereja kok
tanda petik terlalu bagus gitu. Jangan seperti itu. Bapak nggak tahu tentang Daud. Kita semua orang kaya sadar. Bagaimana mungkin kita melayani Tuhan? WC kami bagus sekali, tapi di gereja WC-nya saya. Jadi dia menempatkan diri. Bagaimana kalau Tuhan itu saya layani di rumah saya, waktu itu bagus, tapi di luar kok seperti itu? Kan nggak boleh. Maka saudara, kenapa Gus Dur iri dengan gereja? Karena dia melihat, Gus Dur melihat apa? Gereja itu pasti bagus, pasti teratur, dan pasti bersih. Nah itu dia sendiri ngomong gitu ya. Sedangkan kita ini aduh, asal-asalan. Nah sekarang banyak tempat-tempat ibadah mereka yang bagus sekarang ya. Maksudnya bisa mencapai bintang 4, bintang 5 yang terbaru ya. Karena kesadaran ini. Nah saya tidak berbicara soal tempat bagaimana, tapi hati seseorang yang melihat bahwa waktu Daud berziarah, dia merindukan apa akhirnya? Dia merindukan tempat di mana satu hari bisa merasakan betul-betul lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi Daud berziarah, mencari apa dia? The house of the Lord. Jadi Daud itu ingin tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara, saya ingatkan saudara sekalian, saudara jangan berorientasi pada dunia, sehingga saudara melupakan bagaimana kita mati yang bahagia. Mau tulis silakan buku ya, mati dan bahagia. Bagaimana kita mati bahagia? Saudara mati bersama Tuhan. Karena kematian itu adalah pintu keuntungan kita. Kematian itu pintu kekekalan kita. Kalau tanpa Tuhan, saudara, waktu kau mau mati, kau bingung sekali. Kenapa? Karena itu kekuatan penghakiman Tuhan itu, wah, mengerikan sekali. Saudara sedang menghadapi kematian yang kekal. Tapi kalau kita menghadapi kehidupan yang kekal, kebahagiaan, wah, kita senang kali. Maka Paulus katakan, aku ingin cepat-cepat mati, cepat-cepat kamu itu Tuhan Yesus. Tetapi karena kamu, aku diminta untuk melayani kamu. Kalau mau tinggal bersama Tuhan, lebih enak, betul. Kita semua ke sana arahnya. Maka kita berziarah. Ya, Daud berziarah. Jadi Daud sebenarnya merindukan apa? Satu hati tenang bersama Tuhan dan selama-lamanya. Dan bahkan dia minta anak cucunya juga sama merindukan itu. Nah, saudara, ini kita baca ya. Selanjutnya, kalimat selanjutnya. Sungguh, nah satu seruan kan, sungguh orang kurang ajar, sungguh anak kurang ajar, nah gitu kan, bener-bener kamu kan gitu. Nah ini positif atau negatif? Saya tanya, positif kan? Sungguh alangkah baiknya, alangkah baiknya, alangkah jeleknya, alangkah baiknya. Dikatakan dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukannya diam kita terus tidak ada pertengkaran, bukan. Tapi kita rukun. Nah nanti saya akan bahas rukun itu apa, saudara. Mulai dari hati kita diperbarui Tuhan sampai kita harus mempunyai kuasa mendahului orang lain untuk merukunkan. Suami istri kalau bertengkar jarang yang mau rukunkan. Mereka selalu membela diri masing-masing, bukan merukunkan, semakin memecahkan. Kita kalau bertengkar, kita selalu membela diri kita masing-masing. Kenapa ada perceraian? Karena ada semua manusia mengaku dirinya jadi Allah. Jadi hukum pertama, jangan ada Allah padamu, itu membuat orang cerai. Nggak akan bisa rukun. Kenapa? Saya benar, kamu jadi Allah sendiri toh? Kan berhala dalam hidup itu. Coba kamu merasakan apa yang dirasakan Tuhan orang-orang berdosa di bawah dunia ini, yang penuh dengan kekerasan hati, kebejatan moral. Tapi Allah begitu baik, penuh belas kasihan, mengirim anaknya. Nah ini yang membuat kita memiliki kerukunan yang kekal. Kenapa istrimu salah taruh sandal aja kamu marah-marah kayak marah-marah dengan buto cakil? Kau buto cakil? Dan giginya keluar di bawah. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita terima telepon, saya melihat ada suami istri bertengkar di depan saya. Oke, ya. Terus dia terima telepon, gitu kan? Ini bapaknya ini. Halo. Oh iya, salah, gak ada masalah. Oh iya, ya nanti kamu begini ya.
Oh iya, iya, oke. Waduh istrinya, kamu tahu nggak? Gila ini saya. Betul-betul gila ini sambil dengan sekretarisnya. Ya. Begitu istrinya, kamu itu. Saya lihat di muka saya sendiri ini gimana, termasuk orang anak dan orang tua sama. Jangan tertawa. Dengan temanmu gimana kamu? Mak, jomono mak. Apa-apa. Tapi mak, gak boleh. Mak mau saya. Sebenarnya kita ini udah rusak luar biasa. Harusnya kan di rumah itu kita, ya mak, sopan gitu. Enggak. Kita tuh muka kita kayak singa di depan orang tua kita, tapi kayak anak domba di depan teman-teman kita. Maka kapan disembelih kamu? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi rukun itu adalah satu yang keluar dari kita berdiam bersama dengan Tuhan, berdamai bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Dan kemudian dari kuasa apa? Saudara ada kerukunan di sana. Engkau bisa menerima apa yang Tuhan terima, engkau bisa mengasihi yang Tuhan kasih, engkau bisa mengampuni yang Tuhan ampuni. Saudara, jika kita sudah di dalam satu kesatuan bersama dengan Tuhan, satu keluarga, baik itu suami istri, orang tua dan anak, saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai satu model contoh bagi dunia yang gelap. Bagaimana pengampunan itu pengampunan yang kekal dalam keluargamu, pengampunan yang tidak terbatas dengan dosa-dosa anggota keluarga. Saudara, kasih yang kita alami itu kasih kekal, bukan kasih yang terbatas. Kalau kamu gak suka dengan saya, kasih saya berhenti. Kalau kamu gak suka pada saya, tak kurangi uang jajan. Saya pernah berdebat dengan orang yang mengatakan, Pak, kalau anak saya kurang ajar, uangnya tak kurangi Pak separuh. Kurang ajar lagi tak kurangi jadi seperempat ya dapatnya. Kalau double terus, udah gak terkait apa-apa. Saya katakan, kamu kecerdasan. Kamu tidak bisa membedakan apa yang dibutuhkan anak untuk makan dan apa yang menjadi kasih yang kamu berikan pada dia sebagai uang jajan. Kalau itu hak dia makan dan hidup, kamu tidak boleh untuk menyetop dia. Soalnya kita itu kadang jadi orang tua perlu dididik banyak. Kenapa? Karena emosi kita tuh mendahului daripada segala kewajaran, kewarasan pikiran kita. Karena emosi, wah kita hukum anak nggak ada kaitannya dengan anak ini nanti makannya apa, nggak perlu, biar mati aja katanya. Ih, kecil juga kamu jadi orang tua. Nggak bisa, saya beritahu, nggak bisa kamu lakukan itu. Kenapa? Anakmu itu kalau sampai jam sore dia perlu makan, kamu tidak boleh menghukum apa yang menjadi makan dia. Hak dia makan kamu harus kasih. Tuhan mengatakan, aku akan menghukum dunia. Tuhan tetap memelihara dunia ini. Apa yang kamu makan, kamu pakai, baik untuk orang jahat atau untuk orang Kristen yang dikasih dia, tetap diberikan. Betul? Itu firman Tuhan. Tapi kita kadang-kadang itu menghukum anak kita yang bukan orang di luar dengan kekuatan seperti itu. Saudara, waktu saya mengajar biblical parenting, banyak orang kaget-kaget, Pak, kamu nggak pernah diajari Pak gini-gini Pak. Memang nggak ada, itu cuma ada di Alkitab. Yang psikologi gini-gini, psikologi semua banyak dari Alkitab loh. Jangan lupa. Tapi Alkitab itu berbeda sekali dengan psikologi. Alkitab itu hati Tuhan. Psikologi tidak mengakui adanya dosa asal. Psikologi itu memungkiri, menyangkali apa yang dikatakan Alkitab. Jadi katakan kamu bisa melakukan sendiri, kamu punya kekuatan. Nah itu semua psikologi. Maka orang-orang motivasi yang ada itu psikologi semua itu. Bukan baik itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi berdiam, rukun, dan apa yang diharapkan Daud, saudara, sungguh-sungguh alangkah baiknya. Jadi Daud itu memiliki dua hal. Yang pertama di dalam cerita hidup Daud adalah, yang pertama, seluruh bangsa Israel meminta Daud menjadi raja. Mereka berkumpul, mereka sehati, mereka memuji-muji Tuhan atas pilihannya pada Daud. Dan Samuel mengatakan bangsa Israel bahwa Daud sebelum kamu pilih sudah dipilih Tuhan. Aku sudah mengurapi Daud sebelum kamu tahu semua. Maka bangsa Israel berkumpul terus memberikan tahta Saul itu kepada kepala Daud. Mereka bersatu hati, mereka berdiam, dan mereka lihat pimpinan Tuhan yang indah kepada Daud. Dan mereka sepakat bersama-sama dan mengangkat Daud menjadi raja. Dan di situ waktu terjadi satu pendamaian, dan Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya jika bangsa-bangsa Israel
yang terjadi pada waktu hakim-hakim, mereka bangsa ini satu dengan satu saling berantem satu sama lain, mereka egoisnya luar biasa antara suku yang satu, ya kalau ini bagus, ini yang nggak mau dibantu, ini kalau sengsara, ininya kemudian dibiarkan, dan kalau dia kemudian mendapatkan berkat, ini nggak mau diberkati, seperti keluarga. Suku yang satu itu luar biasa, tapi yang ini lemah, ini nggak mau ngasih. Nah di situ saudara, waktu Daud memerintah, dan waktu Daud menjadi raja, dan dia hanya kepada firman Tuhan yang dia tegakkan, maka seluruh bangsa Israel itu bisa bergabung sehati, sepikir, satu perasaan, dan mengangkat Daud. Dia katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya jika kalian berdiam di dalam rumah Tuhan bersama dengan firman, dan kalian rukun bersama-sama, dan aku memimpin di sana, bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau berdiam bersama dengan Tuhan. Setelah itu indah sekali. Terus yang kedua, nah ini yang masalah. Daud merindukan satu kehidupan yang sungguh-sungguh keluarganya itu seperti itu. Tapi seumur hidup dia, Daud tidak mendapatkan keluarga yang seperti ini sampai enak. Ini adalah realitas. Tadi realita rohani, Daud dipimpin, kemudian seluruh bangsa Israel bersatu, dan kemudian mengangkat dia, sepakat sehati. Oh alangkah baiknya. Dan waktu dia mempunyai keluarga, mulai istri pertama dia Mikal, sampai kemudian Batsheba, sampai kepada yang lain. Terus saya tanya, ini jujur sebagai kita orang dewasa, Daud dan Mikal tidak pernah berhubungan satu sama lain. Dan karena Mikal melakukan itu, Mikal dibuat mandul oleh Tuhan. Saya ingin beritahu istri-istri, dengar baik-baik, jika kamu benci suamimu, jangan-jangan kamu nanti dibuat mandul. Mikal karena benci dengan Daud. Asal itu Mikal tergila-gila dengan Daud. Bener ya? Tahu tergila-gila nggak? Kemana-mana bayangin wajahnya Daud. Masuk ke WC wajahnya Daud. Masuk kamar tidur wajahnya Daud. Kan gitu kan? Sampai udah posternya tahu sana. Posternya siapa? Kan anak-anak muda gitu kan? Oh, posternya ini ditaruh di sini, aku cantik kan? Semua di mana pikirannya, mau seperti itu. Nah itu tergila-gila. Tapi begitu tidak sampai yang tergila-gilanya, gila bener dia. Benci dengan Daud setengah hidup setengah mati. Dan bagaimana Daud bisa menjadi seorang suami? Saya nggak tahu. Jadi Daud itu merana sekali. Maka dia begitu melihat Batsheba langsung jatuh. Karena ada kekosongan jiwa dia dan ditembak oleh iblis. Saudara, kepemimpinan tidak semudah yang kita pikirkan. Terus kita ngomong, oh Daud berarti nggak bahagia Pak, Daud berarti tidak rukun Pak. No, keluarga Daud di dalam kuasa gracious love of God, rukun, bukan kita pandang tapi Tuhan pandang. Nah ini beda. Jadi kalau ada keluarga hancur gini, keluarga Kristen gitu ya, saudara jangan mengadili dengan perbuatan kehancuran ini. No, saudara tidak mampu melihat apa yang Tuhan lihat. Nah sekali lagi, kerukunan bukan apa yang terdapat perbuatan-perbuatan itu, bukan. Tapi bagaimana Daud mempunyai hati dari Tuhan. Waktu Absalom mati, dia punya kasih yang begitu dalam. Dia tidak pernah memuji Absalom. Absalom memuji dia seumur hidup dan benci dengan papanya. Saudara, tapi Daud tidak pernah mempunyai tidak rukun dengan anaknya. Jadi yang berdosa siapa? Bukan Daud, tapi anak. Saya percaya, jadi orang tua, anak itu musuh kita. Kita nggak mungkin musuh anak kita seperti anak musuh kita. Saya ingin dengar anak-anak semua itu, supaya kita belajar. Nanti kalau kamu jadi orang tua baru kamu tahu, oh berarti dulu mama saya kayak gini juga. Orang melahirin, aduh ma sakit ma, oh sakit ma. Lo pikir makmu nggak kayak gitu? Enak aja kamu. Rasain, aduh kok kamu tega ini sakit. Memang orang hamil gitu, mau kawin nggak mau hamil gimana? Ya orang kalau hamil nanti melahirkan ya sakit gitu kayak mau mati ya betul. Emakmu udah 7 kali loh, kamu baru sekali. Kamu udah teriak-teriak, aduh udah kamu nggak punya anak lagi, operasi aja, operasi lebih susah. Nah sebenarnya kadang-kadang kita baru tahu setelah apa yang terjadi. Dan Daud waktu
memberikan ayat ini sumber alam baiknya, dia merindukan keluarganya, betul-betul anak-anaknya itu mengerti hati Tuhan. Dan Daud tidak pernah memusuhi anaknya siapapun. Dia berdosa, betul dia berdosa. Tapi hatinya itu, kerukunannya melampaui batas-batas dosa dia. Saudara, saya pernah mengalami satu keluarga yang pecah. Dan kemudian saya cari adik saya selama 4 hari. Saya minta waktu itu, saya di Wellington. Saya minta 4 hari untuk cari adik. Ya, namanya anak kan jatuh cinta itu kan pasti buta, ya, buta warna, ya kan, termasuk kan, terus buta telinga, terus buta tulis, gitu kan. Buta aja dia pokoknya, kemanapun pacarnya itu, dia ikut aja. Setelah sampai akhirnya saya dengar mereka mau kawin, mama saya nangis. Dan pacarnya bukan orang Kristen. Kakak saya cari begini, pernah ketemu, diusir malah kakak saya. Pokoknya saya diusir. Akhirnya saking marahnya, udah kamu menentukan diri sendiri, ya udah silakan. Saudara, saya beritahu mereka, saudara saya nggak bisa. Dia terikat dengan sepersaudara dengan kita. Seberdosanya apapun dia tetap saudara saya. Saya nggak mau. Kakak saya. Istilahnya orang Chinese katakan bawa. Udah, kepala mau katakan apa udah dapat yang gitu. Udah, biar dia lantar dengan cara itu. Sudah tinggal dia saat. Dan waktu saya dengan istri saya, bekas pacar saya. Saya keliling-keliling naik motor, pinjam lagi motornya gitu kan. Saya masih ingat bahwa dia itu senang ke pantai, senang carinya di pantai. Nggak tahunya setelah lewat berapa kali saya putar-putar ke sana, wah pokoknya seharian mulai dari jam sore itu sampai malam saya. Sampai kelaparan makan di jalan gitu kan, saya cari-cari pasti harus ketemu. Akhirnya mentok, nyerah saya. Aduh, saya harus naik kereta jam 9. Ya jam 8. Tapi istri saya ngomong gini, masih ada waktu 10 menit, coba putar sekali. Nggak usah. Dia paksain, coba putar lagi sekali, putar aja sekali. Mungkin kita sambil jalan aja pulang. Dan saya turun, udah lewat, terus tiba-tiba adik saya itu kalau masak, bantu masak mama saya itu senang mainan sodin, kita sodin, tek gitu kan. Nah, karena kebiasaan dari waktu remaja itu, terus saya waktu lewat itu dari jauh nggak tahu gimana, telinga saya dikasih pasar kudus gitu kan, terus dengan tek, loh, ini kayak masa kecil itu, apakah itu? Saya balik lagi muter, karena ini satu arah kan muter gitu, balik sudah saya lihat, badannya kurus kering, aduh, anaknya orang kaya jadi anak orang miskin jualan di jalan, jualan tahu goreng. Dan dia mau hidup dengan pacarnya, mau sehidup semati. Akhirnya mati juga nih. Dan waktu saya lihat, saya berhenti, wah dia. Kamu kemana aja, tak cari-cari gitu. Semua sudah mencari kamu. Terus saya berhenti. Saudara, jika tidak ada peristiwa itu, saya bersaksi. Jika tidak ada Tuhan kasih koko saya datang, saya mungkin sudah nggak akan jadi. Tapi siapa orang yang berani bertarung dengan kerukunan dan korban hidupnya untuk menjangkau saudara? Nah, peristiwa yang kedua, saudara. Karena perdagangan, kemudian keluarga saya itu ya saling nanam saham lah gitu kan. Terus mertua saya juga nanam saham di perusahaan toko saya. Bangkrut, bro, karena dia ditipu orang banyak, sampai kemudian 3 komisarisnya melarikan diri ke China, dan itu ratusan miliar, terus dibagi toko saya dapat sekitar hampir harus bayar 12 miliar. Nah, termasuk dia nggak bisa mengembalikan uang yang ada mertua saya, berapa ratus juta. Nah, saudara, terus saya bercerita istri saya, kalau itu sampai nggak kebayar, kita berdoa. Maksudmu apa? Kita berdoa, kita bayar. Gila kamu,
Yang utang kok kenapa kamu bayar? Sampai hari ini saya bayar, dan kurang 2 tahun. Mama saya masuk Kristen karena saya berkorban lebih mereka. Saudara, kasih yang begitu dalam melampaui dari segala dosa kita, segala hutang kita. Dan kamu bisa tanam di sana. Dan itu menyakitkan. Dan bahkan keluarga saya banyak dirugikan. Tetapi saudara tahu, Tuhan tidak pernah membuat saya itu 1 hari tanpa piring kosong. Nah, Daud merasakan itu. Dia mencari Mephiboset. Dia mencari anak turunan Saul yang menjadi musuh dia. Dia kasih dia. Saya tanya, Mephiboset itu apanya Daud? Kalau Mikal adalah istri Daud, Mephiboset apanya Daud? Masih saudara tuh. Banyak orang baca Alkitab nggak ngerti itu semua. Tapi begitu dia bisa melakukan itu dan dia bisa berikan itu, saya lihat di Alkitab, wah, Daud ini hatinya luar biasa, penuh dengan kedamaian. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Itu kalau kita bertemu dengan Kristus, nggak ada sesuatu yang bisa kita lepaskan. Dan tidak ada yang bisa kita tahan kalau Tuhan minta. Rugi nggak? Rugi. Keluarga begini, iya. Tetapi kasih Allah itu menjamin kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Sudah. Ayat yang kedua. Nah, ini ayat kedua, ini ayat yang ritual sebenarnya, tapi bukan ritual biasa. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, terus ke leher jubahnya. Saudara perhatikan, minyak melambangkan satu kekuatan penyertaan Tuhan yang dilambangkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kalau air itu adalah firman gitu ya. Kalau minyak itu kuasa Roh Kudus yang membawa seluruh berkat dan buah limpah. Karena Roh Kudus ada buah Roh Kudus kan. Nah, itu akan mengalir dari mulai awal penyertaan Tuhan, pengurapan sampai ke ujung jubahnya meleleh turun. Jadi artinya apa? Bahwa seluruh hidup orang-orang yang diberkati Tuhan itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Tuhan pelihara. Rambutmu rontok satupun Tuhan itu. Berapa putih rambutmu Tuhan tahu. Betapa dalam kesalahan-kesalahan Tuhan tahu semua. Maka di sana dikatakan bahwa ke janggut, terus kemudian jubah, lehernya turun. Sudah kasih melambangkan apa? Satu kekuatan yang indah di hadapan Tuhan, bahwa jika engkau tidak diikat, di dalam Kolose pasal 3 dikatakan begini, jika tanpa kasih nggak ada yang mengikat kita, kita akan saling menonjolkan satu sama lain, kita akan saling menghina satu sama lain. Tapi karena kasih engkau diikat, dan kasih itulah pengikat dari seluruh hidup orang percaya, apalagi hidup keluarga Kristen. Kasih ini begitu indah sekali. Saudara, kalau ada kasih itu menutupi dosa. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kepada orang-orang yang berdosa, saudara merasakan memikul salib bersama dengan Tuhan. Saya memikul salib, yang utang saudara saya, yang salah adik saya, tapi saya mengangkat itu. Kenapa? Karena Tuhan ajari kita. Apalagi itu istri kita, suami kita, apalagi itu orang tua kita. Terus saya berkomitmen. Nah, tahu saudara, kalau bekerja nanti saya ingat, kemarin ada seorang gereja di gereja saya, dan saya mengajar jemaat untuk memberikan persembahan sulung. Persembahan seumur hidup 1 kali, atau untuk satu pekerjaan 1 kali. Jadi kalau kita punya bisnis ini, benar-benar 1 kali. Mau berkali-kali silakan, biasanya 1 kali. Yang terbaik hasil pertama. Nah, yang terbaik. Kalau susu sapi itu susu yang pertama, yang terbaik. Ya. Orang tua, susu terbaik sulung itu adalah waktu dia punya anak dan dia memberikan susu yang terbaik kepada anaknya pada waktu pertama menyusui itu ya. Itu namanya susu yang terbaik gitu ya. Nah, nanti kalau dia punya anak lagi, ya susu terbaik yang diberikan lagi. Jadi begitu. Nah, setelah waktu saya memberikan persembahan itu, terus kemudian mamanya itu dengan anak ini, dia punya 2 anak, ya kan? Terus dia ceritakan semua. Terus anaknya begini, sebelum dia masuk kerja, sebelum dia lulus, waktu dia ke sekolah ITB, dia berbicara seperti, nanti kalau saya mati, saya mendengar firman Tuhan ini, kalau saya nanti punya gaji, kamu saya sesuatu, mama itu. Dan dia kemudian ke Freeport kerja di sana.
kira-kira dapat nomor 25 juta, 20 juta dan lain dengan tunjangan. Begitu dia terima pertama kali, dia langsung telepon mamanya. "Mah, gini. Oke, kamu kasih apa?" "Udah, serahkan mama. Kasih kepada Tuhan." Suruh mamanya atur. Mamanya telepon saya, terus datang pagi-pagi ke saya. Yang ngomong dulu, "Saudara, seumur umur saya ke gereja dari saya kecil besar. Waktu Bapak ngomong tentang persembahan, hati saya mengatakan, gereja kenapa persembahan terus? Dan waktu anak saya memberikan persembahan sulung, saya malu sekali." Dia ngatakan itu. Saya malu sekali, sampai dia cerita ke suami. "Kita nggak pernah memberikan persembahan sulung, tapi anak kita mengajari kita. Dia kasih semua." Saudara, itu indah sekali. Dan sampai sekarang ini anak ini menjadi anak yang akan dipromosikan dalam banyak hal. Tuhan berkati dia. Nah, kalau dia sampai besar, sampai kemudian dipanggil ke Amerika, saudara, itu saya nggak tahu gajinya berapa. Dan saya pernah bertemu dengan orang ini, ada sekitar 4-5 orang lebih, anak-anak muda semua. Tapi begitu dia berhasil, dia berikan persembahan itu dengan ikhlas dan dengan sukacita yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa minyak, nanti kalau sudah baca di warta itu ada saya berikan banyak gitu ya tentang minyak itu. Bahwa minyak itu, saudara kalau tahu, kalau orang itu diberi minyak itu untuk apa tujuannya? Kan ada mendem, tanco gitu kan, dulu kan ada minyak rambut itu, atau minyak keletik, orang mbok-mbok dulu kan itu pakai minyak keletik gitu ya. Yang dulu minyak sekarang buat kita masak gitu ya, atau minyak zaitun gitu. Nanti taruh di sini. Saudara tahu apa artinya itu? Kepala harus diminyaki. Kan turun minyak saya turun, terus jubahnya dan ini dicurahin gitu kan. Nah, saudara, biasa begini. Setelah raja itu dikasih minyak ditumpahkan kepala kan, saya terus dia turun. Nah, saudara, setelah selesai upacara itu, raja itu mengambil semua minyak dan dia begini kan, sampai dia itu kelimis semua dan keluar gris itu apa itu kayak gitu ya, yang gila-gila. Nah, saudara, artinya apa? Bahwa minyak urapan itu menunjukkan pada satu cara Tuhan untuk memuliakan engkau dan memberikan engkau cahaya oleh kesegarannya, kekuatannya, dan menyinari dunia. Keluarga yang diam rukun damai itu keluarga yang akan memenangkan dunia, yang akan mengagumkan dengan segala kemegahan, dengan kesemarakan itu. Jadi kita bukan keluarga yang kaya dikagumi karena uangnya, bukan. Karena kita saling mengampuni, saling berdiam seperti Daud, dan dia bisa menerima orang-orang yang memusuhi dia dan bahkan mengasihi, menempatkan dia sebagai anaknya. So, itu kuasa yang seperti minyak di kepala Harun. Lalu kejangku dan jubahnya turun, memenuhi hidup kita, nggak ada satupun yang tersisa sampai menetes ke bawah. Dan berkat itu mengalir kepada dunia ini. Nah, ini kuasanya dari minyak Harun, kemudian turun ke janggut, jubahnya turun, terus apa yang terjadi? Nah, saudara, kita lihat ayat ketiga. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, kalau saudara tahu, Hermon dan Sion itu sebenarnya tinggi Sion. Loh, kok bisa turun, loh kok naik gitu kan? Gunung Hermon, terus gunung Sion. Sion itu kan tinggi, artinya surga kan? Betul ya? Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Harusnya embun salah turun kan? Karena surga di atas, kok bisa embun di sini ke surga di atas. Jadi embun, nah dia menguap kan ke surga ke sana. Kan gitu. Tapi itu kan bukan pengetahuan ilmiah yang normal gitu. Nah, saudara perhatikan, seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, itu satu arti begini, bahwa jika dunia ini tidak bisa melihat anak-anak Tuhan sebagai terang dan kekuatan seperti gunung Hermon, saudara, berkat Tuhan tidak mengalir ke dunia. Kenapa sampai hari ini dunia belum bisa melihat kasih Kristus begitu nyata? Karena kita belum menjadi embun di gunung Hermon. Kita belum bisa memenuhi segala kemuliaan Kristus, memenuhi hidup saya. Jika orang Kristen semuanya merasakan kekuatan embun yang betul-betul turun dari gunung Hermon, dan gunung Hermon adalah tempat di mana orang-orang itu yang berdosa diubahkan Tuhan, dan kemudian dari bukit Sion di atas engkau dicurahkan embun itu ke seluruh muka bumi. Saudara, satu perkataan Yesaya mengatakan bahwa segala pulau dan bangsa dan tempat akan merindukan
kepenuhan kemuliaan. Nah ini artinya. Jadi sekarang saya tanya, surat Timur Tengah hancur luar biasa. Waktu saya lihat Iran semua tidak ada harapan, dan 12 juta pengungsi ada di tengah-tengah padang belantara, padang gurun, dan mereka banyak yang mati di sana. Saya tanya, apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Sampai akhirnya Libanon dan beberapa negara sekarang yang memimpin bukan orang Islam, orang Kristen Ortodoks. Termasuk kita berita hari ini yang 4 November sama. Kenapa? Yang mereka tolak bukan Chinese, yang mereka tolak bukan Ahok, yang mereka tolak adalah Tuhan Yesus. Yang mereka tolak adalah kasih kebenaran. Dan mereka sebagai manusia dengan egois penuh, mereka lawan Yesus. Dan kita berdoa untuk bangsa. Apakah ada kerukunan di Indonesia selama ini? Tanpa darah Yesus tidak ada kerukunan. Saudara lihat semua yang ada di Timur Tengah hancur total. Negara yang begitu indah dan segala Babilonia dengan Nebukadnezar semua sejarah-sejarah semua dihancuri semua. Minyak dibakar, habis semua dibakar. Kalau kita lihat sekarang kondisi yang ada itu seperti kuburan massal yang ada populasinya. Itu kota-kota jadi kuburan semua. Dulu indah sekali dengan kekayaan dan kehormatan dan semuanya, sekarang hancur semuanya. Dan lari kemana kan mereka sekarang? Serang ke negara-negara Kristen. Kenapa mereka lari ke negara? Kok gak ke negara yang lain? Negara Kristen. Katanya, saudara kita ini yang dibenci, dihujat, tapi kita kalau butuh mereka mau. Kan gitu manusia kan. Kalau butuh mereka mau, tapi kalau nggak butuh mereka caci maki kita gitu kan. Tapi begitu butuh mereka lakukan itu. Nah, waktu kita melihat seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, so itu artinya bahwa berkat yang Tuhan limpahkan pada kita sebagai orang yang berdiam rukun, waktu berrukun dengan keluarga kita, itu memberkati orang di sekeliling kita. Jadi usahakan di rumah kita, saudara, kerukunan yang saling memikul, menanggung beban dalam salib Kristus. Itu ada dalam hidup kita dan anak kita. Saudara, berkat itu melimpah. Dan apa yang terjadi? Saudara, dulu ada orang tanya saya, Pak, kenapa saya nggak bisa diberkati? Terus saya beritahu, saya kasih tahu, kamu dengan istrimu beres nggak hubungannya? Beres Pak, bagus Pak. Saya tanya, dengan anakmu. Nah ini Pak, jangan kau pikir jika kamu tidak berdamai dengan anakmu, engkau bisa kemudian diberkati Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu bisa mempunyai hati berdamai, Tuhan akan aliri kamu dengan berkat. Seperti minyak di kepala hari akan mengalir. Tapi begitu kamu ada dosanya, kamu berhenti. Saudara, saya melihat orang-orang yang begitu mengasihi orang tuanya, begitu mengasihi akan anaknya, sampai dia mengorbankan banyak dan dia tanamkan pada anaknya. Waktu anaknya besar, saudara, apa yang ditanam orang tuanya itu dia menjadi sinar terang Tuhan yang luar biasa. Saya baru mendapatkan kesaksian salah satu tokoh terbesar di Singapura. Saya nggak tahu itu apakah tokoh pemerintah atau siapa, bertobat dan dia memberikan kesaksian, menggemparkan Singapura. Jika kau mendidik saya dengan kasih ataupun dengan cara belas kasihan yang ada di agama-agama dia, agama kuno itu kan, dan dia mengatakan, tetapi Yesus bukan memberikan kasih seperti itu. Dia memberikan kemampuan pada kita bisa menerima orang-orang berdosa, bisa mengingat orang-orang yang lapar, haus dan semua. Aku di penjara, di manakah kamu? Aku haus dan lapar, di manakah kamu? Waktu aku di dalam kesulitan luar biasa, di manakah kamu? Dan dia mengatakan, saya bertobat karena satu peristiwa di dalam Alkitab yang saya tidak tahu, seorang anak kecil memberikan pada saya, yaitu orang Samaria yang baik. Waktu dia baca, Roh Kudus bekerja, dia melampaui segala batas dan dia akhirnya nggak bisa. Kebaikan manusia, damai kasih manusia ada batasnya, ada batasnya. Tetapi kasih orang Samaria ini melampaui segala kebencian suku, segala keterbatasan agama, segala ritual yang ada, dan dia berikan semuanya. Dia angkat orang ini walaupun itu bangsa yang memusuhi dia, dia angkut
orang Israel yang mau mati ini, orang Israel. Dia bawa, dia rawat, dan sampai seluruh hidupnya dia jaminkan dirinya untuk bangsa yang mengusir. Setelah itu kasih yang tidak ada. Tetapi manusia mengatakan, tetapi saya waktu tahu bahwa apa yang terjadi seperti ini, saya melihat bahwa apa yang saya alami, saya pikir saya orang baik. Tetapi waktu saya melihat, saya tetap manusia penuh diskriminasi, penuh dengan kelemahan, dan dia tidak bisa berkata. Saudara tahu bala keselamatan terjadi, tahu bala keselamatan ini terjadi itu karena apa? Suami istri berdoa. Ini ceritanya. Tuhan, kami jadi orang Kristen. Dia masuk gereja. Pas khotbahnya gereja itu khotbah tentang persembahan, tentang perpuluhan. Wah, Tuhan, kita kasih. Dia punya perusahaan kan. 10% untuk Tuhan. Wah, kita butuh 10% untuk Tuhan. Minggu kemudian datang lagi, berdoa lagi, nggak tenang. Kurang rasanya gitu ya. Dia istrinya tanya, kok saya nggak tenang ya dengan khotbah ini? Persembahan tubuhmu gitu. Terus gimana? Mereka berdoa belajar sampai akhirnya seluruhnya dikasih Tuhan 100%. Dan dia kasih ke D.L. Moody ya, pengkhotbah yang hebat. Moody kamu kasih ini semua, kami bagi separuh untuk kerjaan penginjilanmu dan separuh untuk gereja Tuhan. Dia kasih. Setelah itu dia merasa lega kan? Aduh, sudah ini, lega, aku persembahkan. Ada khotbah lagi, Roma 12. Dia dengar, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Masih Tuhan apa? Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, hidupmu itu yang sudah didiamkan oleh Kristus. Persembahkan itu yang aku minta, bukan uangmu, bukan anakmu, bukan, tapi hidupmu. Wah, suami istri berdoa, Tuhan meminta kita apa? Hidup kita gimana? Kita nggak sekolah Alkitab, tapi Tuhan nggak ngomong harus sekolah Alkitab. Dia minta dia persembahkan. Akhirnya 2 orang ini suami istri berdoa dan mereka persembahkan tubuh. Untuk apa? Dan Tuhan berikan mata mereka kepada orang-orang miskin, terlantar, anak-anak hasil peperangan civil war yang ada di Inggris dan semuanya. Dan mereka mulai bergerak dan jadilah bala keselamatan. So, itu keindahan yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa memiliki hati Kristus, maka apa yang dikatakan Tuhan di sini, saudara, tidak pernah ada ruginya orang yang menolong orang lain, orang yang berkorban untuk orang lain, dan orang yang menyerahkan hidupnya untuk orang lain. Dan itulah jiwa kekristenan yang sejati. Saudara, ditanam disitulah. Maka suami dan istri waktu dipanggil oleh Tuhan, kamu harus menyerahkan hidupmu. Maka suami serahkan nyawanya untuk istrinya, dan istrinya serahkan tubuhnya untuk suaminya. Artinya sama. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku sudah menyerahkan nyawaku bagimu, maka kamu tidak mungkin lagi tidak menyerahkan hidupmu bagiku. Maka terjadi apa, saudara? Satu kedamaian. Maka Paulus mengatakan, kamu tuh nggak ada gunanya, kamu anakmu pinter, wah bisa pengetahuan yang banyak, punya gelar apapun. Dikatakan dalam 1 Korintus 13. Kamu bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam segala kerohanian, nggak ada gunanya. Bahkan tubuhmu kamu persembahkan seperti tadi William Booth dengan istrinya. Dia persembahkan semuanya, dan bahkan sampai kemudian dia persembahkan hidupnya. Setelah apa yang terjadi? Jika tanpa kasih Tuhan yang mengalirkan darahnya dalam hidup, baru kita sadar kebaikan Tuhan itu tidak bisa ditukar, digantikan, dibeli oleh kebaikan. Itu adalah anugerah, dan itulah dasar ibadah kita. Itulah dasar kerukunan kita. Apa? Anugerah. Mamamu bisa terima kamu, kokomu bisa terima kamu, kamu berdosa begini, saya bisa bayar utang kamu. Itu bukan karena aku, bukan, tapi karena Tuhan yang berikan padaku. Dan seumur hidup saya melihat tangan Tuhan yang ajaib. Terus saya mau cetak buku, kira-kira habis sekitar 40 juta. Saya berdoa di hadapan Tuhan, saya punya cuma 15 juta. Saya berdoa waktu malam di kereta api. Tapi saudara jangan sebarkan keluarga dari Paulus, Bapak Musa, Ibu Natalia.
Saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Dan saya bersandarkan kuasa doa. Saya belajar bersama Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan kasih. Jika Tuhan mau, ya apa yang ada dilakukan. 5 roti 2 ketul ikan, lakukan. Dan Tuhan kasih. Saudara, setiap kali saya mengalami hal seperti itu, ada jalan Tuhan. Dan tidak pernah ada apapun, tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tiba-tiba orang beritahu saya, telepon saya, Bapak dalam kesulitan apa? Saudara, kalau saya ngomong seperti itu ada kedamaian dengan Tuhan. Saudara, berkat itu tidak pernah dibatasi oleh Tuhan. Amin. Saudara, nggak pernah Tuhan batasi. Tapi kalau kamu khawatir dalam hatimu, nah itu yang membatasi semua. Dan kamu tidak bisa melihat berkat Tuhan tersurah. Seperti embun di gunung. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik bisa ke atas ya. Kita akan berdoa bersama. Dan setelah berdoa, kita nyanyikan lagu Jadikan Kami Satu bersama-sama. Nanti dipimpin oleh WM. Mari kita masuk dalam Tuhan. Dan kita panggil berdiri. Kita masuk dalam Tuhan. Sungguh kami merindukan satu kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Tuhan, secara manusia hidup di dunia ini, kami sering berselisih, kami sering bahkan berkontok-kontokan. Tetapi ada dasar hati yang melampaui daripada segala kelemahan kami. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai istri, sebagai suami, baik kami sebagai anak Tuhan. Kami seringkali melupakan kasih Tuhan yang begitu indah. Kami seringkali ngotot, kami seringkali keras kepala, tekar tengkuk. Tetapi hari ini lembutkan kami. Daud mengalami begitu banyak kehidupan secara penilaian manusia, keluarga Daud adalah keluarga yang hancur. Dalam kehidupannya begitu banyak penumpahan darah terjadi. Anaknya saling membunuh satu sama lain. Tuhan, tetapi hati Daud tidak pernah mau membunuh anak yang membenci. Karena mereka dalam dosa-dosa mereka, dalam daging mereka menginginkan kedudukan, serakah dengan kekuasaan, dengan kemegahan dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami. Biar anak-anak kami bukan seperti anak-anak Daud yang silau matanya dengan kemuliaan dunia ini. Tapi hari ini biarlah Kau meminyaki anak-anak kami dengan minyak urapan di kepala. Bukan kemuliaan dunia yang bersinar, tetapi buah daripada Roh Kudus yang terus memancar. Bukan kemenangan-kemenangan dunia yang dipamerkan, tetapi darah Yesus yang akan menjadi kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk memenuhi hidup kami dengan kasih. Karena tanpa kasih-Mu kami tidak mungkin sabar. Kami tidak mungkin bisa tenang, bisa damai. Tapi dengan kasih Tuhan, dunia bergoncang sehebat apapun, tapi keluarga kami akan tetap rukun. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita puji